Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Aktual. Kita masih berbincang bersama 3 narasumber saya. Di sini terakhir bersama Bang Yos tadi ketika sudah mengutarakan pikirannya. Tapi Bang Yos merasa diperlakukan tidak adil dalam konteks itu, Bang Yos, ya, yang jelas Ya ya. tentu ya, karena kita kan melakukan sesuatu itu kan sadar gitu ya. Baik. Kecuali ini kan kampanye Baik. itu harus ada juru kampanye, Baik. izin juga kampanye, ada peragaan pencoblosan gitu kan. Boleh Kita nggak tidak melakukan kami itu. tahu berapa sih waktu itu yang hadir Yang jumlahnya? hadir datang itu adalah kader para korwil-korwil yang koordinasi wilayah yang mau rapat itu dengan kader-kader Memang kita di pengurus. Semarang. 1000 juga ada Baik, memang. baik. Tetapi karena ini ada musiknya kan pasti ada aja orang lewat berhenti gitu kan ada. Itulah dianggap itu umum ada Baik. ikut anu. Baik. Tapi yang penting begini. Saya setuju dengan Pak Nelson ya bahwa saya yakin kalau di atas ya tingkat Bawaslu dan para komisionernya itu pastilah berkualitas ya. Baik. Tetapi yang bawah ya di mana kabupaten kota itu nggak mudah merekrut orang loh di sana. Ada perbedaan kualitas. Iya, ya tentu kan Baik. rekrutnya kan dia LSM, ex-avitis gitu, aktivis. Tidak yang salah, tapi kan kita- ex-LSM ataupun aktivis Iya kan itu. rekrutmennya ini yang perlu dianukan kembali. Iya. Nah dalam kembali ke konteks itu ya. Nah kita kan lihat loh orang di TV iklan Baik. kan boleh kan. dan Tahan di situ sebagainya. dulu Bang Yos ya. Saya ingin ke Bang Nelson. Bang Nelson, bagaimana nih Bang Nelson? Merasa tidak diperlakukan secara adil, Bang Nelson? Saya kira tidak demikian ya. Tapi saya kira tidak perlu saya komentari bagaimana kasus Iya. kemarin. Yang pastikan bahwa kan tidak hanya Panos yang menangani itu. Baik. Panos itu merekomendasikan kepada kepolisian, disidik kepolisian, kemudian masuk ke kejaksaan dan masuk ke pengadilan. 1 bulan loh ini Bang Ya, Yos. ya memang secara pribadi saya Iya. prihatin dengan Iya. apa yang dialami oleh Bang Yos. Dan oleh karena itu sebetulnya kami dari Bawaslu dalam kerangka membuat pemilu yang demokratis ini, kami itu tidak mengutamakan yang namanya penegakan hukumnya atau penindakan. Kami itu sebenarnya lebih mengutamakan pada proses-proses pencegahan. Iya. Nah, walaupun memang dalam kerangka berhukum, ya kalau toh masih ada yang melanggar, ya memang harus diproses. Maksudnya karena pada saat Iya. indikasi itu dia Iya. tetap bukan malah sibuk merekam gitu Iya. untuk bukti penuntutan itu yang Kalau terjadi. artinya harusnya tindakannya adalah pencegahan. indikasi kan, Pak jangan enggak boleh Preventif kan ya, gitu harusnya misalnya pencegahan. kan ada indikasi gitu. Merasa dijebak dong kalau gitu. Nah, Bang Yos. yang malah tiba-tiba aku baru dengar, aku aja nggak sempat rekam. dia Saya rekam. konfirmasi, saya merasa dijebak nggak Bang Yos? Ya itu kan kesan kita. Nah, jadi Kalau mereka pasti ngomong jadi tidak, sebetulnya gitu. Baik. saya juga mengikuti kasus ini walaupun tidak intensif gitu Iya. ya. Tapi saya tanyakan kepada Ketua Bawaslu Jawa Tengah, itu kasusnya bagaimana? Ya sebenarnya kami sudah ingatkan dan sudah diingatkan katanya. Diingatkannya seperti apa ini? Supaya tidak dilakukan kegiatan yang seperti itu di lapangan terbuka. Diberhentikan pada saat Iya, diminta acara. supaya tidak melakukan orasi di situ, supaya dihentikan. Sudah disampaikan? Ya, sudah disampaikan oleh menurut itu Ketua Itu Bawaslu kepada Jawa siapa Tengah. kan? Nah, Jelas cuman kan. mungkin tidak langsung kepada Nah, ya Pak pasti tidak Yos, ke saya. mungkin Kalau kepada pelaksana kepada kampanye. penyelenggara daerah ya katakan dia salah. Nyatanya dia bebas. Iya. Tapi Ya, justru kan Bang Yos yang jawab- kena ya. Besar saya yang kena. Terus apa artinya itu kan Ya, gitu kalau kan. itu saya saya tidak mengkomentari dengan itu karena toh itu sudah menjadi Baik. putusan pengadilan Sudah begitu ya. menjadi keputusan. Tapi Baik. yang intinya mau saya katakan bahwa kami ini lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan pelanggaran. Tetapi memang kalau toh ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu bagaimanapun harus ditegakkan karena itu juga bagian dari upaya pencegahan supaya yang lain juga tidak melakukan hal yang sama. Dan memang biasanya kan selalu begitu, maaf nih Bang Yos, bahwa kalau kita memang terkena hukum, Ya. selalu kita merasa tidak adil. Biasa begitu. Bang Yos, tapi saya ingin konfirmasi saja. Tapi bagaimanapun juga PKPI lolos di tangan Bawaslu loh. Loh ya memang aku sudah terima Tapi sorry, kasihnya itu nggak ada satu hubungan kali. dengan itu. Tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan dengan yang itu. pasti nggak ada suapnya itu yang Nggak paling ada penting. suapnya. Iya, ada. Tapi Bang Nelson, barangkali Iya. yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah kalau waktu itu yang hadir katakanlah diperkirakan 1.000 orang, Iya. tayangan di televisi dengan menghadirkan sejumlah aktor politik. Kalau kemudian definisi kampanye hanya sebatas menyampaikan visi misi program barangkali tidak ada, tapi mempromosikan sesuatu, memberikan pesan di sana. Kampanye tidak. Nah, jadi memang agak repot juga kita Jutaan itu yang nonton merumuskan- masalahnya itu, Bang Iya. Nelson. Yang mana nih sekarang? Yang mengatakan diri sebagai calon presiden itu? Termasuk. Nah, kalau itu memang begini, saya selalu jelaskan. Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan kepada mereka. Jadi Iya. nggak usah dulu kita masuk pada materi kampanye apa itu merupakan kampanye atau tidak. Pertama dari segi apakah mereka sudah menjadi subjek hukum dari pemilu. Karena Bawaslu ini bagaimanapun adalah bagian dari penegakan hukum untuk pemilu. Nah, karena ini belum masuk pada tahapan pemilihan presiden, sekalipun ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai calon presiden, tapi di mata kita itu bukan calon presiden. Iya. Nah, Secara karena memang official belum memang belum ya. jadi presiden, jadi dia Baik. belum menjadi subjek hukum pemilu. Nah, mereka itu menjadi ya subjek hukum masyarakat biasa aja. Artinya kalau ada larangan mengatakan seseorang misalnya mengatakan sesuatu melalui televisi ya hukum umum yang akan mengatur itu. Nah, saya kira tidak ada hukum umum yang melarang seseorang berkampanye mengatasnamakan apapun kecuali itu berakibat pada fitnah terhadap orang lain misalnya kan begitu. Baik.
Baik, Mbak Wiwi melihat fenomena semacam itu, Mbak Wiwi ya. Kalau kemudian dalam kasus Bang Yos ada 1.000-2.000 orang yang hadir barangkali ketika itu ya. Iya, Tapi kemudian pemirsa televisi itu kan jumlahnya jutaan orang. betul. Dan barangkali juga tidak ada penyampaian visi misi program, tapi ada katakanlah mempersuasi orang di sana. Mbak Wiwi Iya. melihatnya bagaimana? Ya, Ini kan rasa implicitly. keadilan kita Iya. terusik barangkali ya. Iya, jadi memang saya setuju bahwa ada KPU, ada Bawaslu, Iya. dan ada partai politik dalam dalam konteks pemilu itu. Oleh karena itu partai-partai ya melalui elitnya, melalui pengurusnya itu, kalau memang ada klausul yang seperti dinyatakan Bang Yos tadi, ini nggak jelas apa terukurnya itu atau konkretnya, itu lebih bagus diajak ngomong. Jadi entah dengan Bawaslu atau dengan KPU-nya sehingga tidak ada yang dilanggar gitu. Dalam arti ini tidak ada istilah dijebak karena kita jangan lupa dalam konteks pemilu ini semua tahapan ini adalah jenjang kita memproses satu konsolidasi demokrasi. Jadi kalau yang kita bangun adalah jebak menjebak atau distrust itu udah batal. Berarti proses ini sudah terdistorsi ya, tersimpangkan. Nah itu. Oleh karena itu memang ini kewajiban bersama tadi itu bagaimana baik KPU, partai politik dan Bawaslu gitu ya. Itu sebetulnya bersinergi dalam kapasitas masing-masing. Jadi kalau dalam hal ini PKPI melalui Bang Yos tidak jelas dengan klausul-klausul yang mungkin dianggap normatif lalu konkretnya apa, lebih bagus dijelaskan sehingga ketika akan melakukan kegiatan dan sebagainya tidak ada beban atau bahkan nanti by the end of the day gitu ternyata ini kita dijebak, ini kita diperlakukan tidak fair kan. Iya. Gitu. Kalau saya ingin mengutip majalah Tempo ketika dia menulis begitu ya, menebar pesona di kolam sendiri. Bicara tentang sejumlah stasiun televisi yang kemudian pemiliknya, ownernya sekaligus menjadi aktor politik. Masalah tidak, Mbak Wiwi? Iya, jadi ini lagi-lagi memang kalau sampai menimbulkan satu katakan kegiatan-kegiatan yang memang tidak bolehkan, ya harus mengikuti. Itu aja. Jadi kalau sampai dikenakan ini, mohon maaf ini kebetulan yang kena PKPI, pasti ada yang nyerempet melanggar ke sana. Pastinya seperti itu. Tapi tidak ditindaklanjuti atau bagaimana maksudnya? Harus ditindaklanjuti. Karena ini ada 12 partai. Ditambah lokal 15 partai. Jadi bagaimanapun juga Bawaslu, KPU harus adil. Dalam mentreatment ini tidak boleh karena PKPU atau takut kalau partainya besar gitu ya. Biar dengan PDIP, dengan Golkar, dengan partai besar lainnya termasuk Demokrat harus sama. Treatment itu harus sama. Konfirmasi saja ke Bang Yos nih, Bang Yos punya TV. Saya kira sosialisasinya ya yang perlu diperbanyak lagi. Karena sudah ada sebuah kasus kan harus menjadi studi kasus ya untuk kita semua. Saya partai politik ya saya memanggil yang lain saya kira ya. Saya ingin kita memang kerjasama yang baik. Kita harus punya ambisi yang kuat ya. Ini pemilu keempat setelah reformasi. Ini harus tonggak sejarah untuk memperbaiki diri ya. Nah, kalau semua penyelenggara pemilu berdiri netral dan profesional ya dari tingkat pusatnya sampai ke tingkat daerah-daerah ya. Lalu kita juga mengerti persis aturan yang boleh dan tidak ya sehingga kita tidak ragu-ragu melakukannya. Nah, terus partisipasi masyarakat kita rangsang supaya tinggi gitu. Nah, dan masyarakat juga harus kita beri pelajaran Mbak Siti ya supaya karena mayoritas yang mencalonkan dari caleg itu pemain-pemain lama. Nah, padahal Anda sudah tahu kan kasus-kasus kayak begitu. Nah, ini kan harus ada pembelajaran gitu. Jangan sampai nanti 2014 Senayan itu terisi juga atau menjadi sarang penyamun lagi, jangan. Pertanyaan yang sama seharusnya kita bertanya pada Bawaslu ya. Ini kan ada klausul yang dari Bang Yos tadi, iklan media massa cetak dan media massa elektronik tidak boleh. Tapi kita sering melihat itu. Jadi ada semacam dominasi dari calon-calon tertentu yang langsung dengan partai dan figurnya itu memamankan ini tidak proporsional. Problemnya barangkali memang KPU belum mengeluarkan PKPU terkait dengan soal ini. Sudah ada sebenarnya, sudah ada terkait dengan pemilihan presiden maksud saya? Iya, sudah ada peraturan KPU nomor 1 tahun 2013, kemudian diubah lagi dengan nomor 15 tahun 2013. Tetapi memang kami harus akui bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan KPU menjadi tidak cukup tidak cukup tegas dia untuk kita bisa
melakukan suatu kajian atau untuk menyimpulkan bahwa suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana pemilu. Nah, pertama memang yang sering kita terbentur, dan ada beberapa yang kita coba lanjutkan ke polisi, tapi polisi kemudian mengatakan bahwa tidak memenuhi unsur kampanye. Nah, tetapi khusus mengenai perilaku-perilaku para orang-orang tokoh-tokoh yang menyatakan diri sebagai calon presiden, dan mereka itu selalu membonceng partai juga ketika mereka berkampanye melalui televisi. Ini juga menjadi keresahan kami, sama termasuk KPU dan KPI. Nah, oleh karena itu kami bertiga lembaga ini sebenarnya sudah sedang menyusun sebuah task force untuk bagaimana menindaklanjuti itu, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya untuk kalau terbukti melanggar misalnya, bahwa lembaga penyiaran sendiri pun harus ditegur itu oleh KPI atau dijatuhkan sanksi. Nah, terhadap peserta pemilunya nanti KPU yang akan menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Bawaslu. Tapi memang itu yang sering juga saya imbau kepada seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu ini, bahwa kita harus melihat kenyataan kita berpemilu. Artinya pertama adalah bahwa minat masyarakat untuk berpemilu semakin menurun. Ini kan sesuatu yang berbahaya atau tanda-tanda yang harus kita perhatikan kalau kita mau demokrasi ini bisa berjalan terus ke depan, gitu ya. Itu juga dalam rangka keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, Bang Nelson, sebelum kita lanjutkan lagi diskusi kita harus kembali jeda pariwara terlebih dahulu. Dan pemirsa, setelah ini kami masih akan segera kembali. Tapi sebelumnya pemirsa, saya juga mengingatkan Anda, nanti di sesi ketiga Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0215743476 atau 0215743478. Anda bisa berbagi perspektif, pandangan, dan pendapat dengan kami yang ada di sini. Kami tunggu pandangan Anda, kami tunggu telepon Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Aktual, dan kita masih berbincang terkait dengan problema jelang pemilu 2014, dan kini saatnya bagi kami untuk mengundang Anda berbagi perspektif, pandangan, dan pendapat dengan kami yang ada di sini melalui line telepon 0215743476 atau 0215743478. Saya ingin bergeser isunya sedikit, Mbak Bibi, terkait dengan kalau kita bicara tentang pemilu, yang tidak bisa kita lepaskan itu terkait dengan biaya politik. Kita bicara soal anggaran, bahwa kemudian ada pembatasan untuk per orang atau korporasi memberikan sumbangan, iya. Tapi kan faktanya adalah jumlah seorang calon anggota legislatif mengeluarkan itu kan tidak ada batasnya. Iya. Ada masalah tidak di sana? Iya, pastinya memang ini yang masih kita hadapi ya. Iya. Ini salah satu isu krusial ya, masalah pendanaan partai. Lalu yang dibebankan kepada masing-masing caleg. Iya. Jadi dengan model suara terbanyak itu, caleg berjibaku. Jadi berusaha semaksimal mungkin, baik melalui ketenarannya dan melalui dananya. Dan dana ini menurut pengakuan para caleg ya yang disampaikan itu, memang masyarakat tidak tergiur untuk memilih yang bersangkutan kalau tidak disertai semacam bantuan-bantuan dana, entah bantuan gitu ya, pencoblosan itu yang mereka sudah memberikan list gitu, kayak ada shopping list apa saja yang dikehendaki oleh konstituen itu di satu dapil. Nah, ini yang memang bukan rahasia lagi. Jadi masing-masing caleg itu sudah menyiapkan, entah ada yang minta semacam sumur pompa gitu ya, jet pump dan sebagainya. Lalu juga ada yang minta semacam mungkin di pertanian dan sebagainya. Jadi itu yang diminta jauh sebelum, kayak sistem ijon jadinya. Pemilu kita pemilu transaksional. Nah, lebih kepada money politics gitu ya. Itu sebetulnya cara vote buying, karena barter. Yang lebih keji lagi menurut saya, bukan jahat tapi keji. Keji adalah kalau ada caleg
mampu ya dengan nuraninya itu menggunakan komoditi politik yaitu pemekaran. Ini keji menurut saya. Karena pemekaran ini kan memekarkan daerah, lalu membentuk daerah otonom baru yang katakan mungkin belum memenuhi syarat secara potensi ekonomi, SDM birokrasi dan sebagainya, tapi dipaksakan sebagai komoditi politik sudah dipengumumkan itu. Asal dapat dipaksakan memang kesannya. Iya, jadi barter seperti ini yang mengapa lalu ada kesemarakan yang namanya RUU Pilkada menjelang pemilu legislatif. Baik, sebelum kita lanjutkan, saat ini sudah ada pemirsa yang berkomunikasi dengan kita. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, BBRI. Iya, dari siapa dan di mana Bapak? Dengan Sarono di Jakarta. Bapak Sarono di Jakarta. Silakan Pak Sarono, mohon padat singkat Pak Sarono. Oke. Bapak narasumber, Ibu narasumber yang kami hormati, selamat malam. Ya, malam Pak. Selamat malam, Pak Agus. Sesuai dengan tema kami langsung masuk problematik jelang pemilu. Pada prinsipnya problematik harus kita wadai karena akan bentuk pemerintahan baru. Aspek historis yang bagaimana yang akan timbul menjadi problematik pemilu ini, itu yang satu. Dari aspek psikologis, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, itu bagaimana secara empire dan secara compare, secara kenyataan dan perbandingan. Yang ketiga, aspek sosiologis yang bagaimana problematik menjelang pemilu ini. Karena pemerintah negara menjalankan pemerintahan. Baik. Yang keempat, aspek politis yang bagaimana. Dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu yang timbul, yang merupakan problematik menjelang pemilu. Baik, Pak Dan Sarono. yang kelima adalah aspek ekonomis bagaimana, ekonomis yang gimana. Baik. Jadi secara historis, psikologis, sosiologis, politis dan ekonomis. Baik, terima kasih. Ini menyangkut pemerintahan negara. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Sarono di Jakarta. Saya kira langsung saja saya ingin memberikan kesempatan kepada Bang Yus, terutama nih Bang Yus, responnya Bang Yus terhadap kelima pokok yang tadi disampaikan oleh Pak Sarono di Jakarta. Tapi gitu, kurang lebihnya bagaimana kemudian katakanlah pemilu itu dalam kelima aspek ya. Tapi yang jelas misalnya dalam aspek sosial, ekonomi begitu ya. Bagaimana kemudian partai politik memberikan respon terhadap masalah-masalah ini, Bang Yus? Ya, seperti saya katakan tadi kan, kita ini boleh dikatakan jauh dari berhasil pemilu 3 kali setelah reformasi. Padahal niat awal kita mereform diri kan, setelah kita tahu permanen orde baru seperti itu kan, kita tinggalkan. Tawaran PKPI apa sih Bang Yus? Ya kalau kita memang mengganti mindset cara berpolitik, ya. Kita menerjemahkan politik untuk terjadi ketiga pemilu dengan hasil seperti itu dan kasus seperti itu banyaknya ya, seakan-akan berpolitik itu mencari kekuasaan lewat partai politik, ya setelah dia dapat di posisi ya baik itu di eksekutif sebagai bupati, wali kota, gubernur atau di eksekutif di DPRD tingkat 2, tingkat 1 DPR RI ya, lalu mikir dirinya dan kelompoknya atau partainya. Nah, mindset seperti ini yang harus kita ganti, bahwa berpolitik itu mulia, yang ditulis Pak Sabam Sirait buku itu, politik itu suci. Aku setuju banget itu kan. Nah, oleh karena itu dari awal caleg saya itu nggak saya bebani, inilah partai yang gratis sama sekali lah jadi caleg kita, termasuk yang DPRI, karena ketononnya banyak yang di partai lain mungkin yang kuat ya, Bang Yos, main mahal lah. Kita ingin supaya tahu. dia tidak supaya dia tidak punya beban utang kepada kita, maksudnya gitu kan. Jadi kalaupun dia punya kemampuan, ya gunakan untuk kampanye dirinya. Bahkan saya tekankan, kamu harus bisa ngukur diri, jangan sampai ngutang, jangan sampai kamu jual hal-hal yang misalnya rumah lalu kamu nanti nggak terpilih. Jadi saya tidak anjurkan. Jangan sampai transaksional begitu ya Bang Yus ya. Bang Yus, kita ingin tahu targetnya PKPI berapa persen sih untuk pemilu 2014? Ini kan parpol non parlemen ya. Saya kan realistis saja ya. 3,5% PT itu harga mati, kita harus lolos. Nah, PKP ini maju dengan koalisi partai yang tidak lolos. Jadi 13 partai politik ikut kita. Kalkulasinya bagaimana kemudian? Jadi 13 parpol ini ya kan ada yang pernah ikut pemilu, ada yang baru. Yang baru itu misalnya partainya
Marwah Daud misalnya kan Republik ya, dia kan belum pernah ikut, nggak punya suara. Tetapi kayak P3I, kayak Partai Buruh dan selanjutnya itu pernah ikut, punya kekuatan. Itu sudah 6,7%. Nah, oke lah kalau saya kalkulasi yang terburuk ya, 6,7% ini sudah ada yang lari sana lari sini. Masa iya sih 3,5%? Tidak bisa dijaga begitu selama ya? 3 tahun aku konsolidasi, revitalisasi ke seluruh daerah sampai sekarang pun belum selesai, baru pulang dari Batam tadi malam. Kan gitu. Jadi saya amat optimis gitu. Tetapi saya nggak mau mengatakan yang berlebihan lah, nggak masuk akal. Kan ada partai besar 3 plus 1 yang sedang sudah 100% lebih. Jadi kita bagian apa gitu kan? Kalau klaimnya 30, yang jelas 3,5% ada rasionalisasinya buat PKPI ya. Insya Allah. Ya, baik. Mbak Wi, pandangannya Mbak Wi, tanggapannya? Iya. Jadi partai yang promising, partai yang menjanjikan, partai jangkar itu sudah bisa menyebutkan di mana kekuatan atau mass political base, basis politiknya gitu ya, di daerah mana. Kan kita punya 27 provinsi. Jadi PKPI sudah bisa mengatakan ini basis utama politik pendukung saya. Katakan di Jawa, di Lampung atau di mana lagi? Di mana lagi? Jadi ada pemetaan yang dilakukan sudah jelas dan itu menjanjikan betul. Diuji lah katakan bahwa ini basis-basis utama itu adalah miliknya PKPI. Seperti dengan PDIP. PDIP di mana basis utamanya? Oh, di Jawa Tengah gitu kan. Bisa mengatakan itu dan terbukti iya kan gitu. Baik. Harusnya seperti itu. Sekalipun sementara kalangan mengatakan ada proses deideologisasi partai. Iya. Tapi ideologi kan adalah satu instrumen penting lah dalam partai politik. Yang jadi pertanyaan saya kalau kemudian PKPI nasionalis ya, Bang Yus ya? Yang membedakan PKPI dalam pandangan Bawi dibandingkan misalnya dengan partai nasionalis yang lain apa? Iya, memang PKPI ya. PKPI kalau ini tanyanya pada intelektual, saya cenderung jujur aja. Kita belum banyak kenal. Belum banyak kenal. Selain kenal Bang Yos gitu ya. Karena beliau memang famous gitu kan. Ini PKPI ini apa ya? Gitu ya. Nah, itu dia. Jadi belum membumi. Belum membumi. Partai yang menjanjikan dan akan dapat suara pastinya sudah tahu. Ada masalah dengan popularitas di sana? Iya, karena secara partai belum. Karena ini kan Bang Yos baru ya. Hadir di PKPI ini baru dan belum cukup membangun sampai firm gitu, harus mengikuti pemilu. Lah ini memang harus berjuang ekstra keras menurut saya. Baik, sebelum ke Bang Nelson, boleh kita terima dulu penelpon dari pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa dan di mana Bapak? Selamat malam, Ibu Nani dari Jakarta Utara. Ibu Nani Nurani? Betul. Silahkan Ibu Nani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu. Selamat malam Bang Yos dan Ibu dan semua narasumber. Saya ini rakyat kecil yang sangat sederhana. Dalam pemikiran saya, siapapun yang jadi pemimpin, partai manapun yang jadi pemimpin, yang kami butuhkan hanyalah ayah, bukan pemimpin atau penguasa, tapi ayah. Kalau ayah itu kan pasti dekat dengan rakyat ya, yang memperhatikan kami, yang sayang pada kami, bijaksana. Walau kadang-kadang kami dijewer, kami siap kok dijewer kalau kami salah, tapi tolong yang penting pikirkanlah kami rakyat kecil ini bukan untuk partai, bukan untuk kekuasaan. Baik. Saya kira itu aja. Ibu Nani, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam Ibu Nani. Kita terima setelah Ibu Nani. Halo, selamat malam. Ya, agaknya belum terhubung. Baik, sebelum dijawab kita kembali harus komersial break terlebih dahulu. Dan saudara tetap bersama kami karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, mulai 1 Januari 2014. Kalau sudah sakit, biayanya besar. Ikut JKN sekarang. Jangan tunggu sakit menyerang. Ayo, dukung JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Siap, laksanakan. Kamera Ria Kemasan Baru, program musikal
sebagai wujud berkat tiap angkatan menampilkan artis-artis terkemuka. Gua kata juga apa? Kenapa dia pakai topi mulu? Kenapa? Palanya gersang. Kamera Ria semakin meriah dan lebih semarak. Saksikan kehadirannya setiap Selasa pekan pertama dan ketiga pukul 23 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Besi baja merupakan salah satu industri yang diprioritaskan pemerintah untuk dikembangkan. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Sektor ini juga memiliki prospek investasi yang sangat baik karena adanya kebijakan pemerintah mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Ia berpikir bahwa membunuh adalah pilihan terbaik bagi dirinya. Dipukuli terus, saya ini kan wis nggak kuat. Kumat atau gimana, Yus? Genteng-genteng tetangganya pada jebol, Mas. Dilempar kita berkoordinasi dengan pihak lingkungan. Garis Polisi, hari Kamis pukul 20, hanya di TVRI. Itu bawa perempuan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Insya Allah mulai 1 Januari 2014. Produk baru ya, Pak? Prinsipnya, semua bayar iuran. Yang miskin dan tidak mampu dibayar pemerintah. Ya, jadi JKN bayar ya? Tapi kan ringan, karena gotong royong. Yang mampu bantu yang kurang, yang sehat bantu yang sakit. Ayo, dukung JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Tanah Air Beta adalah satu ungkapan di mana kita sangat mencintai tanah air. Dengan munculnya Undang-Undang Papua Otonomi, itu terjadi proses peningkatan kesejahteraan yang cukup. Jadi kuncinya sejahtera, Pak Len. Tapi ini selalu dipermasalahkan seolah-olah perpera itu nggak kelar-kelar. Banyak sekali peluang anak Papua, tapi anak Papua tidak mengerti peluangnya itu. Tanah Air Beta bersama Slamet Raharjo. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Aktual, masih bersama tiga narasumber saya. Sebelum ke Bang Nelson nih, ada harapan nih kalau kita bicara tentang harapan, tadi disampaikan oleh Bu Nani. Kita butuh menjadi pemimpin, adanya seperti ayah gitu kan. Bagaimana Bang Yos? Enggak, kalau kita ya, di dalam kepemimpinan militer itu memang gitu, seorang komandan atau pemimpin secara umumnya, itu adalah seorang tua, ayah ya. Lalu dia juga guru, tapi dia juga hakim gitu. Artinya apa? Sebagai orang tua dia memperlakukan sama, penuh kasih sayang, semuanya diperlakukan sama, dan dia mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan anak-anaknya orang kan, artinya pendidikannya, kesejahteraannya dan sebagainya. Nah, guru diartikan apa di dalam kepemimpinan? Guru adalah tempat bertanya. Kalau dia tidak paham sesuatu, maka dia harus mau menampung pertanyaan-pertanyaan dari bawahannya kan. Nah, yang ketiga ini hakim, ini yang biasanya paling berat bagi pemimpin. Karena dia harus adil mau menghakimi siapa saja yang salah, termasuk orang terdekat. Suatu saat saya gubernur, saya kaget ya, bahwa ada orang terdekat saya itu ikut-ikutan ngatur billboard itu kan. Setelah saya yakini itu, saya langsung panggil saya minta pindah ke Pulau Seribu sana. Bang Yos, pemimpin itu harus bersedia mendengarkan keluhan rakyatnya. Rakyat yang mengeluh harus siap didengarkan. Tapi kalau pemimpin yang mengeluh bagaimana Bang Yos? Ya, terbalik itu namanya. Enggak, saya mau nanya sama Bang Yos. Ya, boleh lah ngeluh, dibatin aja. Dibatin saja, disimpan saja, tidak perlu disampaikan ke rakyat begitu ya. Bang Nelson, saya ingin bergeser kembali nih isunya terkait dengan masalah anggaran, penggunaan anggaran. Laporannya kepada KPU ya, partai politik, bukan caleg kan ya, partai. Partai yang menyampaikan laporan dana kampanye maksudnya ya. Partai ya, tapi KPU juga mewajibkan caleg untuk memberikan laporan keuangannya. Kenapa demikian? Karena dalam kampanye ini kan partai politik juga berkampanye. Caleg juga berkampanye karena kenapa? Karena sistem pemilu yang kita gunakan ini adalah sistem proporsional daftar terbuka. Di mana nanti pada saat penentuan calon terpilih itu didasarkan pada siapa calon di daerah pemilihan dari satu partai itu yang mempunyai suara tertinggi. Yang wajib untuk memberikan laporan siapa? Partai atau caleg? Partai, tapi dengan peraturan PKPU, PKPU itu otomatis harus semua. Jadi nanti laporan partai ini seperti saya katakan tadi, kan ada dua bentuk pelaku kampanye ini, partai politiknya dan orangnya. Nah,
Ini kan terkait dengan penggunaan uang, berapa banyak sih uang digunakan. Nah, partai politik juga harus bikin apa pengeluarannya, masing-masing orang ini juga bikin. Jadi ini nanti laporan keuangan dari caleg ini akan menjadi lampiran dari laporan partai politik. Jadi, posisi Bawaslu di mana nanti dalam konteks itu? Nah, kita sejalan dengan KPU. Bawaslu ini kan tugasnya kan bagaimana mengawasi supaya semua proses pemilu itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan itu inti kerjaan kita. Salah satu titik kritis yang sering kali disampaikan oleh lembaga pemantau itu terkait dengan pertanggungjawaban dana kampanye. Ya. Bukan Bukan pertanggungjawaban namanya, tapi pelaporan dana kampanye. Sebab di sini kan tidak ada sebetulnya pembatasan berapa jumlah banyak yang digunakan kan. Yang dibatasi adalah sumbangan perseorangan dan dari perusahaan atau kelompok-kelompok. Teman-teman seperti apa sih yang banyak terjadi di tahun 2009? Yang banyak terjadi kemarin penyimpangan itu pertama misalnya dia menerima dana dari pihak asing tidak dilaporkan, itu kan nggak boleh dipakai, itu harus dilaporkan, diserahkan ke kas negara. Lalu kemudian pelaporan. Mohon maaf, tapi ada temuan semacam itu dikembalikan? Setahu saya tidak nanti dikembalikan. Malah yang terjadi adalah membuat laporan yang menurut saya itu menjadi pemalsuan laporan menurut saya. Tapi itu kebetulan itu diteruskan ke polisi, tapi diberhentikan dengan alasan hukum gitu. Artinya mungkin menjadi kadaluarsa dia gitu ya. Tapi nggak perlulah kita sebutkan partai mana itu dulu lah, itu kan begitu. Dulu ya. Nah, yang sering terjadi juga adalah misalnya ada partai politik menerima dana dari perusahaan, biasanya perusahaannya kan batasnya kan 7,5 miliar. Walaupun sebenarnya ini korporasi ya. Ini kan jumlah yang sudah luar biasa sebetulnya. Nanti Mbak Wiwi bisa menjelaskan itu. Tapi ada juga kelompok perusahaan yang bisa melebihi dari situ. Nah, untuk menyamarkan ini itu biasanya dibagi-bagi nih. Sehingga ada penyumbang kemudian ketika dicek oleh teman-teman LSM, ada yang penyumbangnya tempatnya itu rumahnya di kuburan. Jadi alamat itu dijelaskan begitu. Ada yang misalnya rumahnya sebenarnya tidak layak untuk menyumbangkan 100 juta, tapi semuanya 100 juta. Artinya untuk menyumbang 2 juta pun mungkin tidak layak kalau dilihat dari kondisi ekonominya begitu ya. Tapi saya kira kalau secara aturan sebenarnya kita sudah cukup baik. Yang masalah sekarang apakah akan dilakukan ini, apa patut terhadap aturan ini? Misalnya untuk penyumbang yang tidak jelas identitasnya itu kan tidak boleh. Baik, Bang Nelson, ini kalau kita kemudian bicara tentang bagaimana kampanye diselenggarakan melalui media elektronik, televisi dalam hal ini, saya kira ini kan kalau aturan PKPU-nya sudah ada bahwa satu hari 10 spot, 1 spot 30 detik paling maksimal. Tapi dengan harga dan rate yang sama untuk satu. Tapi kalau kemudian bagaimana Bawaslu memastikan bahwa partai politik yang kemudian ketua umumnya menjadi owner stasiun itu juga diperlakukan sama. Nah, dalam konteks iklan kan dia sudah dibatasi durasinya kan begitu. Nah, kita kerjasama dengan KPI. KPI itu kan ada staf mereka itu untuk mempelototi setiap waktu itu apa saja yang terjadi di situ kan. Tapi kemungkinan terjadinya special treatment. Ya, jadi kita kerjasama dengan mereka dan akan dihitung. Lalu kemudian kan juga aturan bahwa harus sama sebenarnya diperlakukan partai-partai politik ini. Lalu kemudian kalau misalnya ada partai politik tidak menggunakan itu karena mungkin katakanlah tidak ada duitnya, yang lain tidak boleh menggunakan slot itu. Kampanye terselubung dalam bentuk berita bagaimana? Nah, itu sulit itu. Saya kira ini lebih paham wartawan untuk menjelaskan ini. Kebetulan saya pernah jadi wartawan. Tapi kan kemudian Bawaslu saya kira kan harus punya peran di sana. Artinya begini, kenapa saya katakan sulit? Saya kebetulan wartawan, jadi saya paham. Akan sulit kita mengatakan kalau itu berita, apakah itu misalnya pro terhadap caleg tertentu atau partai tertentu. Karena kita kan bisa bisa berlindung di balik itulah ini bernilai berita kan begitu kan? Ini bernilai berita. Untuk apa kita menulis sesuatu berita tentang partai politik yang tidak mengandung nilai berita misalnya kan? Jadi sulit. Tinggal sekarang begini, harapan kita adalah ini kan kita mau berpemilu yang demokratis dan ini tanggung jawab semua pihak, termasuk wartawan, media massa semua ya. Kemudian partai politik, caleg dan segala macam yang berkaitan langsung dengan kepemiluan ini. Mari kita jujur dari diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai akal sehat, bagaimana seharusnya berpemilu yang demokratis dan bermartabat itu. Baik, kita mengembalikan persoalan ini kepada persoalan etik. Saya khawatir, saya nggak tahu, Bang Yus sendiri pasti punya perspektif yang lain untuk soal ini. Iya, jadi yang jelas kan jurdil itu tadi kan. Itu kan azas pemilu yang harus kita capai. Potensi tidak adilnya banyak ya? Ya, banyak sekali kan. Oleh karena itu sekali lagi kan sosialisasi saja dan undang aja para ketua parpol ini kan ke KPU atau ke Bawaslu bahwa sampai detail dan kita bisa tanya jawab kalau saya begini bagaimana, kalau ini boleh tidak, itu kan lebih baik gitu. Jadi jangan terjadi kekeliruan kayak saya itu tadi kan, nganggap ini nggak apa-apa, loh tahunya disemprit, bukan cuma disemprit kenakan penalti pidana lagi kan gitu kan, kena 1 bulan lagi gitu Bang Yus ya. Nah oleh karena itu sekali lagi ya ini
posisi dari para penyelenggara pemilu ini sungguh sangat strategis. Baik. Sehingga kita sangat berharap pada beliau-beliau. Kita ingin kerjasama yang baik. Baik, terakhir Mbak Wiwi, silakan catatan penutup dari Anda, Mbak Wiwi. Iya, jadi tentunya demokrasi yang kita hendak bangun ya melalui pemilu ini adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Artinya tidak mungkin kita membangun konsolidasi demokrasi yang baik dengan menginstitusionalisasikan nilai-nilai demokrasi tanpa didukung penuh oleh Bawaslu, oleh stakeholders, partai politik dan KPU. Masyarakat tentunya juga ikut bagaimana membangun itu. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai kita miss membangun trust tadi. Singkat saja Bang Nelson. Persoalan kita dalam berdemokrasi sekarang ada kecenderungan bahwa apa yang diatur itu yang dilakukan, kalau tidak diatur boleh dilakukan. Nah, saya melihat bahwa ini moral yang sesuatu yang terjadi. Maksud saya begini, kalau kita hanya melihat peraturan yang ada, maka akan banyak sekali yang bisa kita lakukan pelanggaran. Nah, oleh karena itu seperti Bang Yos tadi katakan, Bawaslu dan KPU harus lakukan. Bawaslu lakukan itu, kami mengumpulkan caleg-caleg di provinsi-provinsi, kami jelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, saya kira mudah-mudahan ini bisa dengan dialog ini bisa membuat kita lebih baik berpemilu ini. Bang Nelson, Mbak Wiwi, Bang Yos, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif dan pendapat dengan kita semua pada malam hari ini, dan saya yakin ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan saudara. Demikianlah dialog kita pada kesempatan kali ini, Pro 5 jelang pemilu 2014. Saya Gus Haryadi undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Bang Yos. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini juga mampu menyampaikan pesan damai dan kebaikan.